idgham apa nih? Biguna, yang ini bila guna, gitu. Idgham mimi, gitu. Kan indah kalau begitu. Nah, itulah sesungguhnya cara kita berjalan menggunakan tubuh sebagai suratul Fatihah. Nanti akan ngerti alif lam mim. Sampai kita lah yang akan membuktikan nanti. Dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Tadi, alladzina yu'minuna bil ghaib. Tadi. Otomatis alladzina yu'minuna bil ghaib tadi. Wa yuqimuna sholata, yang sudah berdirikan otomatis. Tadi, wa itau zakat, mengeluarkan zakat, pasti otomatis. Tapi kalau yang tidak ngerti Fatihah tubuhnya, kemudian tubuhnya tidak menjadi suratul Fatihah, tadi semua. Sehingga dia tidak pernah tawaf 7 putaran di kolbunya. Lempar jumroh. Ada jumrohul Aqobah. Mana jumrohul Aqobah pada tubuhmu? Mana Ibrahim pada tubuhmu? Mana Hajar pada tubuhmu? Ini tubuh Hajar. Adapun kolbu ada Ibrahim. Mana Ismail? Ada apa rasa yang memiliki yang kita harus sembelih? Semuanya tentang diri kita, sahabat. Karena tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya pada malam hari ini kita masih sama-sama diberikan kesempatan untuk bernapas. Satu nafas, ya, pada dasarnya adalah kita adalah berasal dari satu hidup, ya, pada hakikatnya dari satu ruh yang sama sebenarnya. Maka pada malam hari ini marilah kita memohon pada Allah adalah untuk kebaikan buat kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan juga kita mendoakan saudara-saudara kita dimanapun berada. Mereka senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bahagia zahir dan batin, untuk melanjutkan perjalanan dalam kehidupan yang kita pada saat ini adalah dunia sedang tidak baik-baik saja, ya, baik dalam dunia apa namanya yang nyata maupun apa namanya pada yang di sebalik dunia ini, ya. Tapi bagi orang-orang yang insyaallah adalah yang terus meningkatkan imannya adalah seharusnya adalah tidak usah khawatir, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir dan Allah senantiasa bersama kita. Dan marilah kita sadari dengan nafas yang keluar dan masuk kita yang sebenar-benarnya adalah diri kita adalah ruh, dan sebenar-benarnya adalah ruh adalah nafas, ya. Dan sebenar-benarnya nafas adalah pada dasarnya adalah merupakan Nur Muhammad, sahabat. Dan sebenar-benarnya Nur Muhammad adalah merupakan 7 sifat ma'ani yang ada pada diri kita. Dan sebenar-benarnya 7 sifat ma'ani adalah sesungguhnya adalah apa namanya merupakan bersumber daripada zat Allah, dari hidupnya Allah, ya. Maka pada dasarnya manusia berjalan di muka bumi ini, ya, semuanya baik-baik saja. Orang syariat adalah berjalan mencari pahalanya, orang thariqat mencari jalannya, orang hakikat adalah mencari hakikatnya, maknanya, dan orang makrifat mencari zatnya, dirinya sesungguhnya. Tetapi sahabat, bahwa pada dasarnya semuanya adalah harus menemukan, mengenali sejatinya, siapa dirinya, agar kita tidak melaksanakan syirik jali untuk tubuh ini.
Karena pada saat ada dua diri, ya, antara diri Allah dan diri kita, maka segala amal ibadah yang kita lakukan adalah menjadi tertolak, sahabat. Ya, segala amaliyah yang kita lakukan adalah menjadi sia-sia pada dasarnya. Karena hanya ada satu diri Allah, ya, dan Dia adalah Esa, ya. Maka inilah yang harus kita fahami. Maka sesuai dengan sahabat-sahabat yang sedang berada di daerah Sumeneb, ya, dan juga adalah Pamekasan, ya, Batu Ampar, ya, dan juga sahabat siapa Mas Ujo yang ada di Bawean dan teman-teman semua yang bertanya pada malam hari ini tentang kunci suratul Fatihah pada tubuh, ya. Dan juga buat siapa Teh Tais, ya, yang ada di Cibaregbeg, dia Sagaranten, ya, yang dia baru tahu bahwa sebenarnya Abah adalah orang Sagaranten, ya. Tadi semua, ya. Pada malam hari ini kita akan sedikit bicara banyak tentang suratul Fatihah. Yang sebetulnya bicara tentang suratul Fatihah adalah bicara tentang tubuh kita. Kenapa tubuh kita terbagi dengan 7 bagian? Ada bagian kepala, ya, ada bagian tangan, ya, ada bagian dada, bagian punggung, kaki kanan, kaki kiri, sahabat. Tetapi dari 3 bagian itu terbagilah ada 4, sahabat, di kepala. Ada penglihatan, ada pendengaran, ya, ada penciuman, nafas, dan ada mulut, ya. Maka inilah 4 hal yang sesungguhnya dari lubangnya ada 7. Maka disinilah kunci manusia yang membedakan manusia dengan binatang adalah 7 lubang di kepalanya ini adalah sudah memiliki, sudah menyadari sebenar-benarnya siapa yang melihat, siapa yang mendengar, siapa yang berkalam, dan siapa yang bernapas. Dan sekaligus adalah kita berarti ada 4 nun dan 3 mim. 3 mim adalah pada dasarnya adalah yang juga tergambar dalam suratul Fatihah adalah sesungguhnya dalam suratul Fatihah, maka 3 mim itu adalah ada syirun iblisiyah, ya, untuk bawah kita, ada syirun Muhammadiyah untuk dada kita, ada syirun ilahiyah untuk kepala kita. Maka pada dasarnya Sidroh Al-Muntaha itu di sini, sahabat. Kesadaran yang sempurna itu disinilah gunung. Ini adalah peumpama gunung kepala kita ini. Maka sadari sesungguhnya diri kita adalah gunungnya itu kepala. Maka pada diri kita pun ada alhamdulillah, sahabat. Kenapa dalam suratul Fatihah itu adalah intinya suratul Fatihah itu adalah alhamdulillah. Ada alif di kepalamu, ada lam adalah tanganmu, ada ha adalah dadamu, ada mim pusarmu, ada dal kakimu. Pahami ini. Karena memahami tubuhmu sebagai suratul Fatihah, engkau akan memahami alif lam mim. Memahami alif lam mim, engkau akan memahami surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah akan masuk ke dalam surat Ali Imran, masuk ke surat An-Nisa, masuk surat Al-Maidah. Akan paham, sahabat, sampailah pada penghujungnya adalah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dan sampailah kepada Qul a'udzu birabbil falaq. Di penghujungnya adalah kita menjadi manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, inilah perjalanan. Maka sesungguhnya adalah Al-Quran, sahabat. Maka saya katakan seluruh isi alam ini adalah digabungkan dalam kitab Khazinatul Asrar, dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah dihimpun di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Maka di dalam Bismillahirrahmanirrahim dihimpun di dalam ba-nya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sementara ba-nya lafaz Bismillahirrahmanirrahim ada pada titiknya lafaz ba-nya. Tapi nanti di penghujungnya adalah dari asalnya titik di bawah harus dipindahkan ke atas menjadi nun, nur. Maka itulah dalam suratul Fatihah di akhir ayatnya ini dari 7 ayat itu diakhiri dengan 4 nun dan diakhiri dengan mim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun. Ar-Rahmanirrahim. Mim. Maliki yaumiddin. Nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun. Ihdinas siratal mustaqim.
adalah mim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nun. Maka di dalam surat Al-Fatihah yang 7 ayat yang suka disebutkan adalah merupakan sab'atu akhrafi minal masani, adalah 7 ayat yang diturunkan di 2 tempat. Maka sebagian Makkiyah, sebagian Madaniyah, ya sahabat. Dan satu-satunya ayat Al-Quran adalah yang tidak diturunkan pada Injil, Taurat maupun Zabur atau kitab sebelumnya. Dari surat Al-Fatihah ini adalah merupakan penyempurna, gabungan. Maka di dalam surat Al-Fatihah seluruh isi Al-Quran itu adalah, kalian memahami surat Al-Fatihah maka akan faham seluruh isi Al-Quran. Maka itulah bagi sahabat-sahabat yang ingin melakukan perjalanan ruhani dari Muharram, maka memahami surat Al-Fatihah yang diamalkan dengan satu nafas. Di manakah letak Bismillahirrahmanirrahim itu? Ya. Di manakah letak Bismillahirrahmanirrahim adalah di sini, ya. Maka pada saat engkau berjamkan mata, lidah ditekuk ke atas dan napas, maka surat Al-Fatihah dibaca 1 kali nafas, ya. Boleh adalah pada saat kalian yang sedang melatih dengan menyelam ke dalam air, maka adalah untuk komunikasi sebagai pembuka, sahabat. Karena mobil ada kuncinya, rumah ada kuncinya. Bahkan ATM pun ada personal identifying number, PIN, ya. Maka siapa yang tidak mengerti kuncinya, berangkas ada kuncinya. Nah, personal identifying number, PIN yang ada pada tubuh kita adalah surat Al-Fatihah. Siapa memahami surat Al-Fatihah pada dirinya, maka dia akan memahami seluruh isi Al-Quran. Maka jangan aneh orang-orang yang sudah terbuka dengan surat Al-Fatihah. Dia tidak lagi bersandar kepada pemahaman-pemahaman yang kata orang tadi semua. Karena pada dasarnya itulah kuncinya, ya. Dia akan mengerti alif lam mim, terus yasin, toha, ya. Sin mim, kaf ha ya ain mim sod, ya. Dia akan mengerti, ya. Karena pada dasarnya adalah itulah surat Al-Fatihah. Maka itulah surat Al-Fatihah disebut Al-Fatihah. Al itu adalah isim, merupakan kata benda. Maka kata benda itu pasti ada bendanya tadi semua. Ya, kalau sudah diawali al berarti adalah merupakan pasti ada kunci, itu pasti ada bendanya tadi semua. Nah, maka disinilah juga sesungguhnya adalah kunci perjalanan Mi'raj, memahami 7 lapis alam. Dari mulai alam ahadah, alam wahdah, wahidiyah, arwah, misal, adsam, insan. Demikian pula juga merupakan kunci untuk kembali. Kalau tanajul kita datang dengan 7 lapis nafsu, kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmainah, mulhimah, lawamah, amarah. Maka untuk tarki, dia pun bisa kembali dari nafsu amarah, naik ke lawamah, mulhimah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, sampailah kepada kamilah. Nah, kamilah itulah Sidroh Al-Muntaha. Dari kesadaran Adam, naik ke Yahya, Isa, naik kepada Yusuf, naik pada Idris, naik pada Harun, naik pada Musa, naiklah pada Ibrahim. Jadi bicara tentang Sidroh Al-Muntaha, ya, bicara tentang perjalanan Isra Mi'raj dari sesungguhnya. Bicara surat An-Najm adalah sesungguhnya sedang bicara pada tubuh kita. Maka disitulah dalam surat An-Najm Allah berfirman adalah tentang Sidroh Al-Muntaha. Di sebalik Sidroh Al-Muntaha ada Jannatul Ma'wah. Maka sesungguhnya pada dasarnya Jannatul Ma'wah adalah surga yang bisa kita nikmati di dunia ini. Karena Jannatul Ma'wah adalah surga yang bisa dinikmati dengan ruh jismani. Ruh jismani adalah ruh fisik. Maka bidadarinya dalam wujud makanan, minuman, perempuan, tadi semua, ya. Bagi mereka yang sudah sampai di martabat itu. Jannatul Ma'wah adalah untuk ruh jismani pada tubuhmu. Jannatul Naim untuk ruh ruhani pada alam malakutmu, ya. Ada pun masuk ke dalam adalah sementara ruh sultani, di situ ada Jannatul Firdaus, barulah ada bertatapan munajat bersama Allah, adalah Jannatul Qurbah. Mereka menatap wujuhu yawma idzin nadhirah,
mereka adalah menatap wajah Tuhannya berseri-seri, sahabat. Maka kalau orang sudah sampai di situ, berarti dia tidak membutuhkan lagi syarat untuk bahagia. Karena Allah sudah melebihi segalanya. Tapi kalau jannatul ma'wah, kalian masih menghendaki, butuh bidadari perempuan, butuh dipan dari emas, butuh kendaraan yang bagus, butuh rumah, itulah. Maka tabah, orang yang jannatul ma'wahnya belum selesai, dia bagaimanapun sulit untuk masuk ke jannatul na'im. Karena dia akan selalu terjebak adalah di situ, ya. Maka sebenarnya yang Abah sudah ajarkan banyak hal, ya sahabat, bahwa sesungguhnya kita bisa meraih itu, ya. Tetapi pada dasarnya manusia adalah malah dia mencari jalan yang lain yang lebih sulit. Tadi dengan menggunakan kerja keras, padahal ada kerja cerdas, kerja dengan Allah tadi semua. Ada rezeki madmun, ada rezeki maksum, ada rezeki mamluk, ada rezeki mau'ud. Silakan, mau yang mana? Gitu. Di dalam kitab Syirul Asrar dijelaskan, ya, orang yang mau naik ke Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa adalah iblis. Artinya, kemudian orang yang berada di Jannatul Naim adalah iblis bagi orang yang mau naik ke Jannatul Firdaus. Sementara mau sampai ke Jannatul Qurbah, sampai kepada alam fana tadi semua, pada saat sudah tidak lagi kata sampai apa menuju dan dituju, ingat dan mengingat tadi sahabat, karena wujuhu yauma idzin nadhirah, dia sudah menatap wajah Tuhannya. Maka sebenarnya di situ kalian sudah tidak membutuhkan apa-apa di dunia ini. Tidak membutuhkan tempat yang indah, tidak membutuhkan mobil yang bagus, tidak membutuhkan perempuan cantik sebenarnya. Tidak membutuhkan apapun karena Allah terlalu indah. Karena di sanalah sudah sampai kepada nur jamalillah, kesempurnaan nur kamalillah. Maka segala yang kau lihat hanya melihat Allah, dan pada saat kau melihat Allah, sesungguhnya segalanya padam ini semua. Tidak ada keindahannya, sahabat. Tapi kenapa sekarang manusia adalah bermasalah? Karena tadi masih memandang segala ini, alam ini nampak begitu indah. Siapa yang membuat alam ini begitu indah? Tubuh kita. Siapa yang membuat tubuh kita ini memandang alam ini begitu indah? Iblis. Siapa iblis itu? Ya, tolong dek, jangan dinyalain, ya. Siapa iblis itu? Adalah tubuh kita sendiri. Pada saat iblis berkata, pada saat ada qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wa la ubwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Ya Tuhanku, karena engkau telah sesatkan aku, maka aku akan sesatkan manusia. La uzayyinana lahum fil ar, akan sesatkan seluruh manusia di dunia ini. Dengan apa? La uzayyina itu dari kata tazin. Tazin itu di dalam pandangan kita, sahabat. Fisik ini, maka dengan pandangan fisik ini adalah tadi. Karena pandangan nafsul, karena kita masih bercampur dengan nafsul amarah, terkadang kita ini adalah, itulah yang menghalangi, yang membuat kita tidak bahagia di alam dunia ini. Karena segalanya nampak lebih indah dari Allah, dari semua, ya. Nah, disinilah sesungguhnya letak ketidakbahagiaan manusia pada saat makhluk ini lebih indah dari Allah. Nah, inilah masalahnya. Nah, pada saat di dunia ini sekalipun, pada saat kau pandang adalah sudah kau pandang Allah segalanya, sebetulnya kalian tidak membutuhkan rumah mewah, tidak membutuhkan mobil bagus, tidak membutuhkan uang dolar, tidak membutuhkan tempat, karena pada asalnya Allah itu adalah sudah keluar dari ruang dan waktu. Tidak ada isi zaman dan tidak ada isi makan pada Allah, ya. Maka disitulah sebetulnya letak kebahagiaan. Letak kebahagiaan adalah pada saat kau sudah berarti sudah kembali, kau sudah fana tadi semua. Nah, disitulah sebetulnya adalah silakan bisa kau raih dua-duanya. Mau jalan mana yang kau ingin raih tadi semua. Pada saat hari ini, maka tadi yang Abah kisahkan, Nabi Sulaiman dengan Nabi Muhammad adalah berbeda. Nabi Muhammad itu bahagia dengan rasa robbani. Dia bahagia dengan rasa Tuhan, sudah mampu melihat nur jamalillah, sehingga tidak membutuhkan makanan yang banyak, tidak membutuhkan apa-apa baginda Nabi itu. Maka dikisahkan beliau sering mengganjal perutnya, tapi tetap beliau adalah makhluk yang paling bahagia. Dari mana kita tahu bahwa beliau adalah makhluk yang paling bahagia? Allah memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya dia adalah dari semua, ya. Maka inilah, sementara Nabi Sulaiman, sahabat, walaupun segala ada, ya, tapi beliau pun lolos. Tapi
Inilah Tuhan ingin memperlihatkan kepada dirimu, mau metodologi siapa, mau model siapa yang kamu mau turuti. Bagaimana Nabi Muhammad kah atau Nabi Sulaiman? Lewat Nabi Sulaiman silahkan. Banyak cara. Abah ajarkan juga tentang itu, bagaimana mengedip kepada sesuatu yang sebenarnya pada saat itu bukan kembali pada hakikat baginda Nabi, adalah sebagai Nur Muhammad. Pandang segala ini sebagai Nur Muhammad. Abah sudah ajarkan tadi pagi, pandang segala yang kau inginkan sebagai adanya itu wujudnya Allah. Kemudian yang setelah kau pandang sebagai wujudnya Allah, maka pandanglah sebagai Nur Muhammad. Dan itulah harus kalian uji coba. Disinilah kadang-kadang tingkat manusia ada yang dalam hatinya, mustahil. Nah itulah. Inilah sesungguhnya kegagalan dari kita adalah selalu adalah tidak membangun dengan al-yakin. Ingat sahabat, diri kita ini bukan diri kita. Diri kita ini manusia ini luar biasa. Diri kita ini, maka kata Allah, adalah makhluk yang bahkan di atas malaikat. Karena manusia ini adalah makhluk yang paling unik, yang paling ajaib diciptakan oleh manusia, oleh Allah. Karena itulah Allah pernah berfirman, hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'a madhkura. Telah ada satu masa bahwa sesungguhnya insan itu tidak bisa disebut. Siapa insan itu? Dialah yang sudah mentajalikan dirinya menjadi sempurna pada dirimu. Maka itulah dia berkata 4 ayat dalam Al-Quran. Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Maka menyadari kehadiran Tuhan, inilah. Maka kenapa seluruh ibadah yang disuruhkan pada kita itu bukan kamu yang nyembah, bukan kamu yang sholat. Dan Nabi Muhammad pun ditegur. Sampai 2 ayat dalam Al-Quran. Wastagfir lidzambika ay lidzambi wujudika. Adalah, hai Muhammad, tadi semua ampunlah kepadaku tadi semua. Sampai begini Nabi pun bersabda, wujudukan dan pun. Wujudmu itulah dosa. Dan beliau pun bersabda tentang bagaimana memandang segala sesuatu. Kata kullu syai'in adalah yarji'u ila asolihi. Pandanglah segala sesuatu, kembalikan. Segala apa yang kita lihat hanya Nur Muhammad. Coba kalian latih begitu. Latih setiap hari. Maka Abah ajarkan, sebelum kita minum, baca Bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nurul rabbi, bihaqi Nur Muhammad. Tuh. Maka adalah sebelum sholat, katakan, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la mawjudun, bihaqi Allah. Tuh. Siapa yang sholat? Tadi semua. Tadi semua. Hanya Allah dan Muhammad. Karena memang sahabat, di Quran sendiri seolah-olah drama ini hanya milik Allah dan Muhammad. Siapa Muhammad? Maka pahami, ada kemarin ada seorang ustadz berkata, jangan pakai kita ini Muhammad. Ya memang diri kita ini Muhammad tadi semua. Tapi pahami baginda Nabi ya untuk mengajarkan syariat pada tubuh ini, untuk melihat afalnya Allah. Ada ibadah, ada ubudiyah, ada abudah. Tadi semua baginda Nabi mengajarkan sah, makbul, ma'jur tadi semua. Tapi masuk ke dalam sudah lepas dari beliau. Maaf ya, harus dipahami. Maka ada Muhammad Harid, adalah bagaimana menyambungkan rasa pada tubuhmu. Ya, dari Muhammad Harid ada Muhammad Majaji. Mana Muhammad Majaji? Ya tubuh kita. Mim, ha, mim, dal. Di antara Muhammad Majaji ada Muhammad Haq. Nah itu ya. Yang ada pada diri kita adalah ruh kita, hidup kita. Ialah yang berzikir pada saat ruh ditiupkan, nafahtu fihi min ruh. Kan tadi, sebenar-benarnya diri kita adalah ruh, sebenar-benarnya ruh adalah nafas, sebenar-benarnya nafas adalah Nur Muhammad. Sebenar-benarnya Nur Muhammad itulah 7 sifat ma'ani yang ada pada kita. Kudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, kalam, basar. Maka menyadari diri kita sebenarnya Muhammad. Maka tadi, la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Itu dulu. Kalau kalian ingin belajar tadi semua, ya silahkan mau jalan Nabi Sulaiman, baginda Nabi. Gitu. Baginda Nabi kenapa menyontohkan dengan tidak memiliki harta seperti Nabi Sulaiman tadi? Cacak nabinya saja mencontohkan dalam keadaan lapar dan susah. Umatnya ini kan beda. Selalu ingin kaya tadi semua. Tapi sayang, tidak mengerti cara membuat dia. Sesungguhnya pada dasarnya Tuhannya itu maha kaya.
Maka tabah pada saat kalian mencari uang, yang dipikirkan uang, tidak akan pernah uang itu datang pada dirimu. Orang yang mencari uang, salah, sahabat. Penyebab kemiskinan orang Islam, dia selalu mencari uang. Padahal harusnya mencari yang punya uang. Nah inilah, ya. Yang sebenarnya konsep kuantum sekarang adalah bukan uang yang kau cari. Tetapi adalah bagaimana engkau membuat vibrasi dan frekuensi. Ya tadi, tanpa vibrasi dan frekuensi, kalian tidak bisa mendengarkan bahkan gelombang radio, gelombang TV, semuanya tidak akan bisa kalian lakukan. Sebetulnya seperti itulah hukum ini berlaku, sahabat. Maka disinilah sesungguhnya ruh kita ini bukan di tubuh kita. Tetapi sesungguhnya, maka kita disebutkan saudara, satu udara, satu nafas tadi semua. Ya. Maka inilah yang sebetulnya pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, mari kita pelajari tubuh kita. Suratul Fatihah. Karena dia adalah kunci, sahabat. Ya. Karena dalam perjalanan Muharram ini apalagi sangat penting. Maka Abah buat teman-teman nanti yang hari Sabtu hadir, maka usahakan harus mandi di sini. Ya. Usahakan mandi, karena tubuh inilah. Karena kalau seandainya adalah kuncinya kotor tadi semua. Ya. Padahal Allah sudah sampaikan pada tubuhmu ini adalah merupakan kunci dari segala kunci. Yang bisa merubah dirimu adalah hanya jiwamu tadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aku tidak akan bisa merubahmu kecuali sampai kamu merubah jiwamu. Nah itu. Jiwanya harus dirubah. Nah, bagaimana sekarang merubah jiwa dengan suratul Fatihah? Karena jiwa itu selalu punya posisi dua. Dan sementara alam ini tagoyur antara ada dan tidak ada. Antara dohir dan batin. Karena perbedaan antara khalik dan makhluk adalah makhluk itu tagoyur, berubah. Tetapi berubahnya ini juga sangat penting kepada kita. Karena seandainya kita tidak bisa berubah, berarti kita juga sulit. Maka itulah hukum dibagi dua secara fisika. Gravitasi, ada benda itu jatuh ke bawah, maka di bawah ini benda itu akan mengalami tagoyur tadi semua. Dari tidak ada menjadi ada, dari ada menua hilang. Begitulah. Nah, disinilah sebetulnya adalah kunci. Dan Allah mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ma bi anfusihim. Ingat itu. Ya. Maka yang harus kita rubah adalah bagaimana mentauhidkan Allah. Yang tadi, wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka selalu antara fujuraha wa taqwaha. Dan Allah sudah memberikan, mengilhamkan kepada nafs, ada dua kemungkinan tubuh kita ini. Namanya jiwa itu, sahabat. Maka tadi kata Abah, pahami sepaham-pahamnya jiwa dan ruh. Tadi semua. Sebenar-benarnya diri kita kan tadi apa? Adalah ruh. Dan sebenar-benarnya ruh adalah apa? Nafas. Sebenar-benarnya nafas apa? Nur Muhammad. Sebenar-benarnya Nur Muhammad adalah 7 sifat ma'ani pada kita. Dan sebenar-benarnya 7 ma'ani adalah zat Allah. Hidup kita itu. Berarti sebenar-benarnya Allah adalah hidup kita. Maka kamu menyadari bersama hidupnya Allah, tentu. Dalam wujud Muhammad gagahlah engkau. Maka hidupmu adalah manis dan Muhammad adalah gula. Itu Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Nah, disinilah kemudian perjalanan kamu dari mulai pada saat Allahu nur. Maka tadi suratul Fatihah itu kata Abah memiliki 4 nun. Setelah berjalan dari la ilaha illa Allah, dari alam ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah. Muncullah kita di alam misal, adsam, insan, Muhammad, Rasul, Allah pada wujud tubuh ini. Maka sebetulnya isikar inilah maka Al-Quranul Qadim. Inilah Al-Quranul Mubin sesungguhnya. Maka kata Abah, kenapa kita membaca Al-Quran? Buat apa membaca Al-Quran kalau tajwidnya tidak diterapkan pada tubuh? Bagaimana kita dengan orang? Bagaimana kita dengan alam? Nah, inilah sebetulnya. Kalau kalian sudah ingin menggunakan tubuh ini, maka sekarang lepaskan diri kamu di Muharram ini. Bukan kamu yang dulu. Tadi semua. Nah, pahami dulu Bismillahirrahmanirrahim adalah di kepalamu. Alhamdulillahirrabbilalamin adalah tentang napas yang keluar di hidungmu. Dan juga adalah bayangkan seluruh tubuhmu. Ar-Rahmanirrahim di sini. Maka tadi, seluruh isi Al-Quran dalam Fatihah dalam Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahimnya di sini. Maka kembali, sesungguhnya adalah sifat welas asih kasih sayanglah perjalanan kita ini.
kalau sudah menemukan suratul Fatihah, sebetulnya kalian di dada ini akan timbul walas asih, kasih sayang, penuh pemaaf, raufur rahim, ghafurur rahim, afuwun qarim, sabar, syukur, ikhlas, ridho. Kalau sudah, nah disitulah dia akan tajali, takholi, sifat-sifat madmumah. Tadi yang 7 tadi, iri, dengki, hasud, sum'ah, tadi semua, godob, tadi semua, ya. Ada sifat-sifat kata Syekh Jaruk yang 7 paling utama. Sampailah tandilah, mahabbah. Maka zikirnya juga tadi. Kenapa? Zikir itu di penghujungnya mahabbah. Dari zikir ucapan syariat. Tadi semua. Jadi syariat itu zikir dengan ucapan dan perbuatan. Thariqat itu zikir dengan mengingat di hati. Hakikat itu zikir dengan rasa. Dan ma'rifat itu adalah zikir dengan penglihatan. Maka kalau sudah begitu, maka latihlah oleh diri kita. Apapun yang kita lihat, mobil yang kita lihat, sawah yang kita lihat, anak kita, mencintai anak kita karena mencintai Allah dan Rasulullah. Wujudnya anak kita itulah Rasulullah. Dan adapun hidupnya anak kita adalah Allah. Tuh. Nah, kalian menganggap nanti orang-orang yang nggak paham adalah hulul, itihad, berarti Allah banyak. Ya enggak. Nggak ada bedanya hidupnya ini satu negara ini dari PLN. Nah, itu bahasanya begitu. Satu hidup, tadi semua. Pada dasarnya. Ya, sama saja kayak air di dunia ini semuanya dari satu air laut. Nah, dari semua. Yang diterbangkan oleh angin, dijatuhkan. Dan itulah tarbiyah dari Allah tentang hujan. Sahabat. Dan lihat perjalanan pulang air. Ada hujan yang naik ke atas, jatuh lagi hujan, turun lagi di air. Di laut. Itu yang termudah. Itu yang termasuk sabiqun ulaikal muqarrabun. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Hanya sedikit orang yang bisa ma'ul hayat, terbang ke atas, jatuh lagi di laut. Asal dari Allah, kembali pada Allah. Cepat dia. Tadi. Tapi sebagian pada saat naik air dari laut, ditiupkan ke gunung jauh sekali. Maka perjalanannya sangat jauh dia untuk kembali ke laut. Dia harus menerima rintangan ujian. Ya, dari gunung turunlah dia ke bawah, masuk ke dalam sumur. Di sumur ditimbaklah dulu tadi semua. Jadilah air kopi, air apa, air ini. Jadilah air, setelah itu air kencing, masuk ke comberan, masuklah nanti ke selokan-selokan, masuklah ke sungai kecil, masuklah ke muara, baru kembali ke laut. Nanti sampai di pintu gerbang laut di muara ditanya lagi, Marrobuka, siapa kamu? Tanya lagi, siapa Tuhanmu? Kalau kamu menjawab dan tidak mengerti siapa dirimu, maka engkau akan dikembalikan lagi, ulang. Gitu. Itulah. Makanya kata Allah, fiha tuhyauna wa minha tamutuna wa minha tukhrajun. Di situ kau akan diadakan. Di situ kau akan dimatikan. Di situ kau akan dikembalikan. Jadi tadi, ada hujan yang ma'ul hayat terbang ke atas, jatuh di laut. Ada yang jauh. Maka tadi, ada golongan ashabus simang, ada ashabul yamin. Ada golongan sabiqun ulaikal muqarrabun. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Memang yang bisa langsung kayak air laut, naik ke atas, jatuh lagi di laut, itu hanya sedikit. Dan itu Allah sudah sampaikan. Kemana banyakannya? Tadi kedua, ashabul yamin, ashabus simah. Jatuhnya ada di gunung, di danau, di mana. Dan dia berhajat harus kembali ke laut. Dan dia harus melakukan perjalanan yang panjang. Bagaimana jumlahnya? Sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Banyak di awal, banyak di akhir. Ashabus simal sama, sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Tapi yang sabiqun ulaikal muqarrabun, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Itulah yang kata Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Sedikit. Maka silahkan bagian yang mana saja dari semua. Tetapi ini adalah hidup tentang perjalanan. Maka Al-Quran menjelaskan perjalanan manusia di alam dunia ini. Sebagaimana Nabi bersabda tentang alam barjah. Tadi ada alam bajah, alam kubur. Itu kan sanepan semua. Alam mahsyar, alam sirat, alam mijan, sampai alam keputus. Semuanya di sini hari ini. Sebetulnya. Kalau kalian paham, kalau kalian sadar sebenarnya. Nah, bagi orang-orang yang sudah sadar, kalian akan menyaksikan orang-orang yang sudah jutaan tahun. Gitu. Dan hari ini masih ada orang-orang yang masih menunggu jasad baru. Kalau kalian ngerti tadi semua. Berapa lama kata Al-Quran? Yang terlama dapat 500 miliar tahun. Berapa lama yang tercepat bisa kembali lagi ke alam sini?
yauman au ba'da yaum, setengah hari atau sehari. Lihat kisah. Pada saat Allah berkisah tentang Nabi Ujair, tentang Nabi Ibrahim, di ayat yang diawali dengan au kalladzi marra ala qaryatin wa huwa khawiyatun ala urusya, terus ke bawah. Fa'amatahullahu mi'ata amin, dimatikan Nabi Ujair 100 tahun, summa ba'ats, dihidupkan, ditanya oleh Allah, berapa lama kamu mati Ujair? Yauman au ba'da yaum. Itu sudah di sini lagi tuh. Gitu tadi semua, ya. Dan Abah katakan, dunia ini sudah miliaran tahun. Gitu. Manusia hanya saling berganti, manusianya saja. Jadi kita ini harus mengerti pada saat Allah tentang kiamah, yang kiamah itu dunianya apa kitanya tadi semua. Kalau kita lihat banyak ayat, Abah hitung lebih daripada 32 ayat dalam Al-Quran. Tadi kalau kita sudah memahami Quran sistematik, sahabat, kita akan ngerti ini berapa ayat, ini berapa ayat, ini berapa ayat, ini berapa ayat. Adalah yang Tuhan menceritakan tentang itu adalah ada puluhan ayat. Ya, bahwa inilah bahkan Abah untuk kembalinya kita manusia ini udah 238 ayat, begitu banyak. Kamu bisa kumpul lagi dengan keluargamu, kamu bisa menjadi keluarga orang lain. Silakan baca hari ini, barangkali kamu sedang nonton Abah, buka surat Al-An'am 133. Ada orang dikembalikan di sini tetapi menjadi keluarga orang lain. Jangan aneh, jangan aneh, ya. Maka kehidupan ini adalah tentang hari ini, hari semua. Kita ini hidup puroda, sahabat. Ini kalian yang suka bingung dengan ini. Maka lihat penjelasan Imam Syajili tentang kenapa kejahatan dinisbatkan kepada iblis. Pada dasarnya adalah iblis tidak bisa membuat kita jahat. Iblis itu Allah, kalau kalian sudah mengerti. Tetapi seolah-olah tadi, seolah-olah sama kata Imam Syajili, pada saat anak dinisbatkan pada orang tua. Padahal anak itu bukan milik orang tua. Pahami sahabat, ya. Maka sesungguhnya kita ini masing-masing hidup ini. Ibumu hari ini bisa jadi bukan ibumu yang lusa. Tapi ini Abah tidak bisa terlalu jauh ya. Karena kalian ini susah tadi semua kalau nggak paham ya. Jadi makanya jangan aneh kalau Abah sekarang sering ketemu dengan dokter-dokter ahli genetika. Dia juga suka bingung. Kenapa ya Bah? Ini orang ini kayaknya secara genetikanya bisa begini. Karena dia nggak ngerti. Genetika itu tentang tubuh. Ruh tidak punya genetika. Ingat itu. Manusia itu ruh, bukan jasad. Maka itulah kenapa jasad itu nggak usah diperdebatkan. Nasab itu nggak usah direpotkan. Makanya nggak peduli apakah keluar kamu dari Azar menghasilkan Ibrahim, bahkan nabi-nabi ke sana, Bani Israel, ada masalah. Karena hanya saat itu saja Azar itu sebagai ayahnya Ibrahim. Nggak ada kaitan menyangkut tadi semua. Adapun sangkut menyangkutnya kembali di sini kalau kalian paham nanti. Ya, maka lihat. Ya, sekarang ini sedang banyak didohirkan. Ada anak yang dilahirkan di Surabaya baru aja. Makanya sama saya Ali Jaber almarhum dulu. Ada anak usia berapa bisa bicara sudah hafal surat Al-Baqarah. Siapa dia itu? Nah, gitu. Artinya bahwa mereka bukan orang baru. Ya. Ada anak di Afrika Selatan yang tiba-tiba lahir dari orang Kristen. Tapi dia mengatakan Anna Muhammad. Pada saat mau dibaptis nggak mau dia. Disinilah. Termasuk anak juga yang lahir dari orang Cina yang lahir di perut orang Denmark. Jadi jangan aneh. Maka itulah baginda Nabi melarang kalian membid'ahkan orang, mengkafirkan. Kata Nabi tidak akan. Kalau seandainya salah maka kekafiran akan berpindah pada dirimu. Kau menghina orang Hindu, kau akan lahir di perut orang Hindu. Hati-hati. Apa kasih tahu. Maka hari ini Hamas dan Zionis akan selalu diadu. Karena selalu punya prinsip yang sama. Yang saya ingin bunuh sono, yang sono ingin bunuh sini. Kelahiran ulang di situ lagi. Karena tadi, susah ya Abah menjelaskannya kalau tidak paham tadi semua ya. Nah inilah tentang suatu Fatihah. Marilah kita sekarang udah nggak usah mikirin orang. Marilah kita saja berjalan. Pahami tentang tubuh kita dalam suatu Fatihah. Ya, bagaimana? Angka 7. Kenapa kita hidup di 7 yang hari, di 7 benua yang 7, di hari yang 7. Bahkan kita ini tubuh kita juga kulhu Allahu ahad, Allahu somad, itu adalah sebetulnya ada 7 juga ya. Dengan 5 dal ya adalah kunci dengan suatu Fatihah tubuh kita ini. Maka di sini ada 7 latifah pada tubuh kita. Badan kita terbagi dengan 7 bagian. Ada bulu, ada kulit, ada daging, ada tulang, ada sumsum, ada darah. 7 bagian. Itu dohir.
Tapi 7 bagian yang batin adalah ada pada tubuh kita. Itulah ada latifatul qalbi, latifatul syiri, latifatul ruhi, latifatul khofi, latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifatul qalb. Ya. Dan itulah kenapa kita adalah harus menarik dari Baitul Muharram. Nah, disinilah Baitul Muharram ini nanti banyak dengan kaitan angka 7, sahabat. Baitul Aqsa, Baitul Maqdis berkaitan dengan angka 7. Di bulan ke-7 lah Mi'raj itu. Barulah di sini adalah Baitul Ma'mur. Nah, di langit yang ke-7. Tuh. 7 di sini, 7 di sini, 7 di sini, sahabat. Maka ada 7 latifah pada diri kita, 5 di dada, 2 di bawah. Dan di atas dari Baitul Ma'mur itu ada 7 lubang. Penglihatanmu, pendengaranmu, 2 penglihatan, 2 pendengaran, 2 lubang napas, 1 lubang mulut. Itulah yang Allah ingatkan. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Kenapa ada adan? Adan itu dari udun, udun itu telinga. Dan kenapa yang adan diadankan itu adalah kalimat yang 7? Adalah sebenarnya inti adan itu adalah bukan Allahu Akbarnya, tapi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Singkatnya. Karena tubuhmu la ilaha illallah, hati ruhmu la ilaha illallah, tubuhmu Muhammadur Rasulullah. Ruhmu adalah 4 nun dan jasadmu adalah 3 mim. La ilaha illallah dan tubuhmu Muhammad Rasul Allah. Maka sebenarnya dirimu Allah, dari Muhammad Rasul Allah. Maka itulah dalam perjalanan pulang itu. Tidak bisa pulang pada Allah kecuali itikadnya. Nah, inilah yang manusia takut. Padahal harusnya Allah sendiri mengatakan al-insanu sirri wa ana sirrahu. Kamu itu aku. Nah, ini, kamu itu aku. Makanya kenapa Tuhan Abdul Qadir menghidupkan orang mati. Kum bi'idni. Bangun atas izinku. Tapi ku-nya bukan ku 4. Tapi aku sumber. Nah, inilah juga. Maka kata Abah, kalau kalian mau latih tadi semua ya, dan ini harus butuh latihan. Bagaimana menyatukan adalah apa namanya vibrasi dengan alam ini, dengan narik napas dan keluar napas. Tapi pertama sadari sebagai Fatihah dulu. Maka latih dulu, tekuk lidah ke atas, baca suratul Fatihah. Silakan setelah habis sholat. Bayangkan Bismillahirrahmanirrahim, kebayanglah jidatmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bayanglah hidungmu. Ar-Rahmanir-Rahim. Inilah Baitullah. Maka sifat welas asih yang harus kamu tumbuhkan. Pemaaf, penyayang. Di sini letaknya. Di dada. Di jantung sini. Yang nanti kalian akan masuk dengan nafas. Nufus, nafas, anfas, dan nafas. Maka tadi ada sirullah, ada nurullah. Ada antara mubtada dan khobar mubtada. Antara la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah saling bergantian. Nah, itulah. Nah, sekali waktu Abah sudah ajarkan bagaimana narik nafas, katakan Allahu Hakun, Allahu Hayyun, Allahu Qayyum, Allahu Wadud dengan tekukan lidah. Tapi sebelumnya harus Fatihah. Tubuh kita lah sebagai Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim dalam hati. Alhamdulillahirabbil alamin sambil membayangkan seluruh tubuh. Ar-Rahmanirrahim jantungmu. Di sinilah kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Zaitunatila syarqiyati wala gorbiyah yakadu zaituha yudi walau lam nurun ala nurin. Udah cek kuadrat. E adalah energi, M-nya materi, maka kalian akan punya materi kalau energinya kalian tumbuhkan. Asal dikalikan dengan cahaya, cek kuadrat. Maka tadi, sebetulnya adalah hukum kuantum, menarik segala sesuatu adalah dengan kerja cerdas, bukan kerja keras. Karena kerja keras itu kerja kebo. Maka tadi semua, orang cerdas itu bukan dengan itu. Kerja dengan Tuhan. Maka tadi, bukan mencari uang, tapi mencari yang punya uang. Menyadari kehadiran yang punya uang. Dan yang punya uang sudah mengatakan, inna rabbaka atau binas. Dan yang punya uang pun sudah mengatakan, kamu tidak bisa merubah, aku tidak bisa merubah kamu, kecuali kamu yang merubah. Nah, tapi sebagai siapa merubah itu? Bukan kamu lagi. Nah, ini kan masalah. Bukan kamunya sebagai aku 4 yang berubah. Justru berubahnya kamu lepaskan, aku 4 lepas, itu tawakal. Nah, inilah yang harus dilatih, butuh waktu.
Maka tadi, Abah tidak bisa menolong kalian kalau kalian tidak mau latihan. Nabi Muhammad saja tidak bisa nolong Abu Thalib kalau dia tidak mau merubah jiwanya. Sampai innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sahabat, ya. Dan kurang apa contoh di Al-Quran pada perang Badar sama. Maka kisah dalam Al-Quran itu Nabi itu perang bukan menang dan kalah. Menang pelajaran, kalah pelajaran. Tadi semua. Orang pada saat perang Badar, Allah sudah mengajarkan kepada kita tawakal pada Allah. Lihat apa yang terjadi. 300 orang melawan 1.500 menang. Allah sedang menggunakan Muhammad untuk menjadikan tarbiyah kepada kita umatnya. Pada saat engkau bertawakal pada Allah. Dan Allah berfirman, wa ma romaita id romaita, walakin Allah roma. Dan mendapatkan kemenangan mutlak. Padahal lagi saum. Di bulan Ramadan lagi. Coba bayangin tuh. Pelajaran yang luar biasa dari perang Uhud. Kan tidak ada di perang Uhud Allah berfirman, wa ma romaita id romaita. Atau di perang Sipin, atau di perang Hunain. Yang mana Nabi 10.000 orang, malah Abu Jahal yang 3.000, Nabi kalah. Nah inilah juga pelajaran. Dalam kita berjalan, atiullah wa ati Rasul. Hijrah kita ini karena Allah atau karena makhluk. Nah ini juga harus diluruskan. Jadi Nabi menunjukkan perang, menang Badar, Hunain kalah, Uhud kalah. Inilah pelajaran tarbiyah kepada kita. Nah, kata Abah juga, Al-Quran itu betul-betul ada wa bayyinatin minal huda wal furqan. Cuma sayang Al-Qurannya hanya sebatas hanya one day one judge. Tadi semua dihafalkan tapi tidak pernah dihafal di wa qala Rasul, kata Allah tadi, ya Rabbi inna qaumi hada tahidu hada takhir hada Quran mahjura. Mereka mensia-siakan isi Al-Quran, ya Allah, hamba umatku itu. Ini terjadi hari ini. Maka Nabi sudah berkata, saya tidak pada sampai satu masa Al-Quran tinggal tulisan di hari ini. Maka dijadikan perlombaan, bangga-banggaan. Maaf sahabat. Tadi semua. Tapi isinya tidak pernah digunakan. Tadi semua. Mari kita rubah paradigmanya hari ini. Karena tubuh kita lah Al-Quran itu. Maka sementara kamu yang akan bahagia kamu, Qurannya di luar kamu, harusnya jadikan diri kamu Al-Quran. Supaya tajwid bisa kamu terapkan dengan tubuh ini. Qiraat bisa kita terapkan dengan tubuh. Bagaimana kita idhar, idgham. Bagaimana idgham dengan orang tertentu. Karena terkadang kita harus idgham. Idgham apa? Jangan selalu merasa benar. Tapi leburkan kita dengan kelompok manapun, dengan siapapun, dengan keluarga, dengan anak kita. Kita lebur ke dalamnya. Jangan selalu menggunakan idhar. Jeger. Nggak usah. Disitulah. Ya. Sebagaimana Allah menyuruh Musa dan Harun datang kepada Fir'aun dengan idgham. Coba bayangkan. Allah saja suruh Fir'aun, Musa dan Harun datang kepada Fir'aun dengan bahasa lain dan lemah lembut. Itu berarti dengan idgham. Atau mungkin ikhfa. Disamarkan. Wahai kakanda Fir'aun, mungkin begitu. Wahai kakanda Fir'aun sayang, dari semua. Aku mengerti bahwa sesungguhnya engkau diciptakan begitu untuk pelajaran buat saya, kata Musa, gitu kan. Kalau yang ngerti tauhid, tadi semua tidak akan marah sama Firaun. Tadi semua. Idgham. Baru gunakan ikhfa dengan orang tertentu. Ini orang ini harus dengung dari semua. Ini juga dengan alam, kapan ikhfa, kapan mad asli, mad wajib, kemudian idgham, utama silen, idgham, mimi, idgham. Maka idgham banyak. Pakai tuh kepada orang ini idghamnya, idgham apa nih? Biguna, yang ini bila guna, gitu. Idgham mimi, gitu. Kan indah kalau begitu. Nah itulah sesungguhnya cara kita berjalan menggunakan tubuh sebagai suratul Fatihah. Nanti akan ngerti alif lam mim. Sampai kitalah yang akan membuktikan nanti. Dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Tadi alladzina yu'minuna bil ghaib. Tadi otomatis alladzina yu'minuna bil ghaib tadi. Wa yuqimuna sholata, yang sudah berdirikan otomatis. Tadi wa itau zakat, mengeluarkan zakat, pasti otomatis. Tapi kalau yang tidak ngerti Fatihah tubuhnya, kemudian tubuhnya tidak menjadi suratul Fatihah, tadi semua. Sehingga dia tidak pernah tawaf 7 putaran di kolbunya. Lempar jumroh.
Ada Jumratul Aqabah. Mana Jumratul Aqabah pada tubuhmu? Mana Ibrahim pada tubuhmu? Mana Hajar pada tubuhmu? Ini tubuh Hajar. Adapun kalbu ada Ibrahim. Mana Ismail? Ada apa rasa yang memiliki yang kita harus sembelih? Semuanya tentang diri kita, sahabat. Karena tadi, kalau seandainya tidak ditarik pada tubuh, sebagaimana sabda baginda Nabi adalah tadi, bahwa sesungguhnya adalah maka sia-sialah. Maka tadi seluruh amal itu oleh Allah ditolak. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Maka kata Abah, di bulan Muharram ini kenapa dikisahkan adalah Nabi Ayub bebas dari penyakit kulit tadi, karena sudah mengenal Fatihah pada dirinya. Walaupun Fatihah itu belum turun bahasanya, tapi hakikatnya sudah ada dari mulai Nabi Adam pun. Sahabat, sebenarnya. Ya, inilah kisah Nabi Adam bebas dari iblis tuh. Nabi Ibrahim bebas daripada Namrud tuh. Nabi Yusuf keluar dari bui. Itu tentang bagaimana kita di bulan Muharram ini. Karena nanti pada saat kita suratul Fatihah ini sudah pada tubuh dan memahami adalah 4 nun pada diri, ada 3 mim pada diri, maka 4 kali 3 adalah 12. Berarti tubuhmu sudah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu 12 huruf. Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Maka 12 kali 12 144 percis jumlah huruf suratul Fatihah. Kalau 144 dikurangi dengan 30 juz'u tadi semua. Kenapa? Karena jari kita ada 30. Ini masing-masing 15 ada 30. Kaki kita pun seperti siang 15, siang malam pun 15, maka 30, maka tubuh kita ini sekarang sudah menjadi 114. Bukankah itu jumlah surat dalam Al-Quran? Maka Al-Quranlah tubuh kita. Maka kenapa Allah berkata, Iqra kitabaka kafa binafsika. Bacalah tubuhmu. Karena inilah Al-Quran. Al-Quran qadim wahyu minulyo. Ora ditulis bisa diwoco. Inilah tubuh kita. Dari awal. Ya, inilah Al-Quran sejati. Bahkan inilah Ka'bah sejati. Begitu kalian keluar dari membaca dari diri, maka kata baginda Nabi, man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mencari Tuhannya, mencari sirat, mencari surga, mencari barja, mencari apapun mahsyar, maka kalian tidak akan kesasar yang sangat jauh. Karena kalian akan membuktikan setelah mufatahah baru alif lam mim. Oh, ternyata segalanya dunia ini ada dari tubuhku sendiri tuh. Sementara tubuh ini, maka tadi alladzina yu'minuna bil ghaib tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat, yang dia sudah mendirikan salat, faita'uz zakat, yang sudah berzakat tubuhnya, menjadi hamba, menjadi abid, sementara Allah ma'bud. Zakat secara hakikat bukan zakat uang, tapi menzakatkan tubuh kita menjadi hamba Allah, supaya dia kelihatan fiilnya lewat tubuh kita, kelihatan asma'nya lewat hati kita, kelihatan sifatnya lewat ruh kita, dan kelihatan zatnya lewat rasa kita, dan dijadikannya kita khalafa, pengganti dia untuk memakmurkan bumi ini. Sahabat, itu khalifah. Maka kita adalah mazhar Allah. Italah ainullah, wujudullah, hakikatullah. Siapa yang menyadari ini, ya, maka dia bisa di dunia ini akan bersujud pada dirimu. Ya, ya, buat sebagaimana kalian yang sudah mengalami perjalanan ruhani, saya melihat matahari sujud pada saya. Ada sebagian dari sahabat-sahabat Abah yang sudah melihat, sebagaimana Yusuf melihat bulan dan bintang. Demikian pula 20 tahun yang lalu Abah melakukan perjalanan rohani. Tadi semua ada pada itu. Semuanya akan menyaksikan bulan dan bintang. Sebagaimana Nabi Ibrahim menyaksikannya. Percaya sama Abah. Tadi semua. Ya. Karena itulah. Jadi kisah Al-Quran tentang Nabi Ibrahim, belajar tentang bagaimana, oh ini bulan Allah. Sebetulnya bukan ke sana. Kisah itu sebetulnya. Karena kalian tadi semua. Ya.
Inilah sahabat, ya makanya marilah kita berjalan di bulan Muharram ini supaya kita nanti lanjutkan di Safar, insya Allah maulid kan. Karena kalau nggak benar Muharramnya, tidak akan benar maulidnya, tidak akan lahir Tibrul Ma'ani, hakikat dirimu, jiwamu, sejati dirimu itu, kuring yang ada di dalam, ya. Tapi yang ada hanyalah kurung dari semua, ya. Akhirnya menjadi karung manusia itu. Keloyongan, ngakaruan, manusia bukan, orang bukan, tadi semua. Yang di otaknya duit aja tadi. Yang dicarinya duit tadi semua. Makin terjebak. Inilah yang dikatakan Tuhan Sabul Qadir. Di akhir zaman itu, manusia tidak punya dunia dan tidak punya akhirat. Susah dunianya, susah akhiratnya. Naudzubillahi summa. Dan itu adalah sedang nampak hari ini. Dan itulah Abah menyaksikan bahwa manusia itu akan digulung ke bawah. 20259. Sekarang ini berada pada 2025. Berarti sudah siap-siap yin dan yang naik semua. Maka siapkan diri kalian semua. Jangan aneh dengan ada perubahan-perubahan yang drastis. Itu kan waqalal insanu malaha. Itu tadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Dia bertanya, ada apa ya? Nah, itu akan gitu nanti. Wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Tuhannya sedang menyampaikan beritanya. Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Dia sudah melihat. Waduh, celaka saya. Ternyata apa yang saya lakukan sia-sia tuh. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebiji jarah kau akan ketemu. Maka hari ini bagi kalian yang sudah sadar sepenuhnya, tidak akan mengeluh dengan kesulitan. Kenapa? Oh, ini perbuatan saya. Ada teman yang menjelekkan, oh ini perbuatan saya. Ada teman yang menipu kita, oh ini perbuatan saya. Jadi tidak akan lagi bingung, sahabat. Tidak akan mencarikan kambing hitam ke kanan dan ke kiri. Tidak akan menyalahkan Allah, apalagi menyalahkan orang lain. Tidak. Yang akan selalu disalahkan adalah, maka disinilah diantara amaliyah adalah, amaliyah Nabi Yunus adalah juga supaya keluar dari perut ikan. Bacalah di bulan Muharram ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, karisma. Atau baca ruga Nabi Ibrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna minal khasirin. Sama juga Nabi Ibrahim. Semua. Nah, cuma saya yang manusianya tahu dongengnya tapi nggak ngerti hakikatnya. Inilah susahnya. Makanya kenapa dalam Al-Quran celakanya orang-orang fasik. Celakalah orang fasik. Hadis Nabi, celakalah orang fasik. Siapa orang fasik? Orang bersyariat yang tidak dengan hakikat. Perjalanan di penghujung kita sahabat adalah syariat. Tapi jangan terjebak. Syariat itu adalah buah dari hakikat. Tapi orang sekarang bersyariat tanpa hakikat, tanpa ma'rifat. Akhirnya adalah hanyalah patung-patung yang tidak punya jiwa dalam beramal. Maka tadi akhirnya sholat duha dikaitkan rezeki, tahajud dikaitkan rezeki. Kaitkan Pak, inilah ciri orang-orang yang tidak paham, ya. Ciri-ciri orang fasik tadi semua. Selalu yang Allah bukan Allah yang dilihatnya, tapi adalah pahalanya. Tapi tidak apa-apa. Tapi kalian asal siap saja mengulang. Ada orang syariat cari pahala, orang torikot cari jalan. Maka orang torikot juga banyak sekarang berhenti di torikot. Udah yang penting manakib, khotaman, tapi tidak mau dia melanjutkan perjalanan ke hakikat. Apalagi sampai pada rasanya. Jadi orang syariat terjebak dengan syariat. Orang torikot terjebak dengan torikot. Orang hakikat terjebak dengan hakikat. Orang makrifat terjebak dengan makrifat. Itulah Allah sampaikan. Apa namanya? Kalau seandainya kalian datang kepadaku, berjalan padaku dengan amalmu, itu ciri orang syariat. Maka aku akan hisab. Kalau kalian berjalan kepadaku adalah dengan ilmumu, dengan dikirmu, maka aku akan uji siapa yang dikir pada dirimu. Kalau kau berjalan kepadaku adalah dengan ilmu ma'rifatmu, aku akan uji hujah ilmu ma'rifatmu.
Tapi siapa yang datang kepada aku dengan diriku, aku bertanggung jawab. Nah, inilah sahabat. Maka jangan berhenti di titik level syariat, jangan berhenti. Semua. Ya. Semuanya benar pada tahapannya masing-masing, tapi tidak boleh berhenti. Kelapa itu bukan sabut kelapa. Kelapa itu bukan batok kelapa. Kelapa itu bukan daging kelapa. Tapi kelapa itu juga bukan minyak kelapa. Tapi kelapa itu paduan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Tadi, kesempurnaan Allah itu, karena itu adalah alif, lam, ha. Itu tadi. Mim, ha, mim, dal. Karena di mata kamu ada Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ada Ibrahim, ada Nuh, ada Musa, ada Isa. Gitu tadi semua. Ya, ada. Maka tubuh ini pun akan berada pada 4. Jalal dan koharnya, Jamal dan kamalnya. Maka 4 alam, mulki, malakut, jabarut, rahut. Ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh kudsi. Maka pada tubuh ini akan memiliki 4 nafsu. Amaroh, lawamah, mulhimah, mutmainnah. Inilah. Marilah kita kembali dengan pahami, ya. Bagaimana cara mengamalkannya tadi kata Abah. Habis sholat, habis apa, tapi sadari yang sholat sekarang bukan kamu lagi. Maka sebelum sholat berdirilah di tempat kamu sujud. Berkatakan oleh kamu, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun biak. Berarti sekarang yang berdiri adalah Muhammad. Yang berdiri sekarang gula. Yang berdiri sholat itu. Maka inilah yang awal yang harus kita lakukan. Kemudian ingatlah untuk takbiratul ihramnya dalam sholat. Ada qasad, ada ta'arud, ada ta'in, ada ihram, ada mi'raj, ada munajat, ada tubadil. Apa itu qasad? Niat. Siapa yang niat? Ingat, bukan kamu lagi yang niat. Jadi pada saat doa iftitah nanti ada benar nanti. Kalau saat kamu yang bukan niat, maka qasad itu ada. Kau yakin sebelum kau niat, Allah sudah niat untukmu sholat. Maka disinilah harus pahami tentang siapa yang sholat. Barulah ta'arud. Apa yang dibawa dalam sholat? Ruh. Maka bukan jasad. Selama yang dibawa jasad itulah yang kata Allah, celakalah. Awailul lil musallin. Orang yang sholat. Karena ada 2 wujud. Wujud kamu dan wujud Allah. Ada 2 diri. Diri kamu dan diri Allah. Dan itulah syirik sebesar-besarnya syirik. Udah sholat, capek, disiksa lagi. Bayangkan. Kemudian ada apa? Setelah ta'arud, ta'in, menentukan waktu sholat. Tubuh kita ini menentukan waktu sholat. Dan Abah katakan, subuh itu 2 rakaat, dohir dan batinmu. Dohir itu 4 rakaat, sebetulnya 2 ruas kakimu, masing-masing 2. Asar itu 2 tanganmu, masing-masing 2 ruas, 4. Maghrib itu tentang 2 lubang hidungmu dan mulut. Isya itu tentang 2 lubang matamu dan 2 lubang telingamu. Pada suratul Fatihah, Fatihahnya di sini bismillahnya, alhamdulillahnya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumuddin, perutmu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tangan kanan dan tangan kirimu. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus itu punggung. Maka tadi, berpindahlah pada saat kamu akan meninggal 40 hari dari tulang sulbimu sakit melewati ihdinas siratal mustaqim. Nah, siapa yang sudah mengerti tubuhnya, punggungnya suratul Fatihah, maka dia akan naiknya ke ubun-ubun di sini ke Sidrah al-Muntaha. Tadi sebelum turun lagi adalah ke matamu, ke mulutmu, ke udalmu, balik lagi ke bawah. Nanti semua. Tadi. Kemudian itulah tentang ihram. Sekarang setelah ngerti yang dibawa adalah ruh, sekarang ihramlah. Tutuplah diri dohirmu. Maka orang umrah itu pakai ihram. Dan ihram itu laki-laki, bukan perempuan. Kenapa laki-laki? Karena hakikat manusia itu adalah ruh, dan ruh itu laki-laki. Mau perempuan maupun laki-laki, ruh itu laki-laki. Maka Rabi'ah Adawiyah disebut rijalullah. Maka tadi ulama-ulama syariat yang jenggotnya segini hari ini siap-siap di kehidupan akan jadi perempuan pakai underrok. Hari semua karena kalian adalah jiwa perempuan. Ya. Maaf ya. Nah, inilah yang harus dipahami ya. Ini merosot meluru nih ya. Ya. Akan jiwa perempuan. Itulah yang dikatakan perempuan itu banyak di neraka, bukan perempuan istrimu, jasadmu itu maksudnya. Karena ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin, ruh pemimpin buat perempuan. Ingat sahabat, kita ini alam ruh itu nggak ada laki-laki dan perempuan. Tadi semua. Maka itulah kenapa kerajaan Allah itu dikatakan kul huwa, Allah itu huwa, dia laki-laki. Allah bukan laki-laki.
Malaikat juga Jibril, Mikail seolah laki-laki. Nabi juga kayak laki-laki. Iya, hakikat ruh laki-laki. Maka ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, ruh pemimpin buat jasad. Maka dikatakan orang yang berjalan dengan ruhnya menjadi almarhum pada saat keluarnya, tapi orang yang berjalan dengan jasadnya almalun. Makanya tadi disembelihlah sapi betina, bukan sapi jantan. Coba pahami, ya. Nah tadi sebetulnya pada saat Allah berkata wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah, itu bukan bicara Adam sebetulnya, bicara ruhmu. Siapa pasangannya? Hawa, itulah tubuh. Maka ada Hawa pada tubuh ini, ada Amaroh, Lawamah, itu tubuh ini pada sifat perempuan. Ya, yang dikatakan oleh Abu Yazid Bustami, perempuan itu diciptakan dari satu akal dan 9 nafsu. Itu maksudnya jasad kita ini. Ya, pahami, ada 9 ruh pada tubuh kita ini. Ada ruh idofi, ada ruh nabati, ada ruh hewani, ada ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh kudsi. 9. Pahami, ya. Sebetulnya kalian akan dibuka segala rahasia. Maka penglihatan kamu sekarang bukan penglihatan kamu lagi. Kamu akan bisa melihat jauh, akan mendengar jauh, akan merasakan perkara yang sekecil apapun kamu akan rasakan. Cuma disinilah ujian pada kalian adalah tidak semua kalau sudah demikian perkara yang kamu lihat. Sekarang Abah aja sudah mulai banyak membukanya, orang sudah mulai goyang-goyang nih. Waduh, Abah saya tuh, dah. Kata Abah, Abah berubah, bukan Abah berubah, kamu yang buta. Tadi semua, ya. Sampai Abah katakan kalau di kubur itu ada siksa, kasih Abah semuanya tuh. Kalau kalian udah ngerti tadi semua. Karena akhirnya manusia beragama dengan penuh ketakutan, bukan kecintaan. Maka inilah ya, yang harus kita bangun adalah rasa cinta. Allah menciptakan kita dengan cinta. Maka itulah kenapa hakikat kehidupan itu cinta. Menyatukan, menyatukan, menyatukan. Lampu ini terang karena cintanya kabel biru dan kabel merah, teranglah lampu. Kita pun bisa live karena cintanya elektron dan proton, sehingga kita bisa cinta. Kita pun hadir dari buah cinta Bapa dan Ibu kita. Ajwajan, semua cinta. Dan demikian pula kita. Surga dan neraka itu adalah suami istri. Makanya jangan benci dengan neraka. Kamu takut dengan neraka, maka kamu akan mendapatkan neraka itu. Tadi semua. Kamu takut miskin, yang datang miskin itu. Ingat itu, ya. Maka pola pikirnya adalah harus kita dirubah. Maka insya Allah besok pagi Abah akan bikin STS lagi. Tadi karena tadi pagi ada apa namanya YouTube-nya ada gangguan. Jadi kita akan kembalikan bagaimana sesungguhnya kita komunikasi dengan udara ini. Karena ini ada elektromagnetik. Inilah cara kita komunikasi dengan Tuhan. Bukan dengan ya Allah, ada hubungannya itu. Tadi semua karena doa itu daya, daun itu adalah menghadirkan lewat apa? Dengan nafas masuk, nafas keluar. Dan ada elektromagnetik antara kita dengan Tuhan. Supaya pada saat ruh kita keluar, kita sudah nyaman di alam ini. Karena ruh kita sudah menyatu. Seumpama air yang berjalan, akhirnya kembali ke laut, menyatu dengan air asin, sudah tidak lagi membawa namamu. Aku sudah tidak ada la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la maujud. Siapa kamu? Kata laut. Aku adalah air laut. Tuh tadi. Siapa kamu? Aku Allah. Tuh begitu. Jadi jangan kaget kalau orang-orang nggak paham. Kenapa kita harus mengatakan aku Allah? Karena memang awalnya juga Allah wal awal, Allah wal akhir, masa Dudun, Mamad, Somad. Nah, inilah kegagalan. Ya, dan itu hanya diucapkan oleh dia. Bukan dengan lisan dohir. Abah menyampaikan karena pengajaran saja. Maka selalulah tekuk pada saat kamu sedang berjalan dalam hati, aku Allah dan diriku tidak ada. Itulah yang akan membuat dirimu kamu berbeda. Tajalilah dia akan meliputi dirimu. Inna rabbaka ahata binnas. Tadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa lahu ma fis samawati. Udah lahu. Bukan Allahu nurus samawati, bukan. Lillahi ma fis samawati. Sudah lahu ma fis samawati wal ard. Wasi'a kursiyyuhus samawati. Inilah kursinya. Semuanya tubuh kita. Maka kata Allah, arasku di atas air. Ya. Air manimu itu. Tadi semua, ya. Kenapa Allah so ingatkan?
Kamu diciptakan dari air mani, sekarang melawanku, kata Allah. Nah, itu sahabat. Sehat semua. Mohon maaf atas kurangan lewat ya. Mudah-mudahan ridho, sehat, berkah, semua bahagia. Marilah kita terus, nggak usah takut. Semua akan baik-baik saja. Allah itu sangat baik. Tadi semua kalian pendosa kayak apapun hari ini, percayalah Tuhanmu sangat baik. Cintanya mendahului murkanya. Itu saja dari Abah. Tenangkan dirimu dari semua. Tapi jangan kau bersandar pada amal, karena dia nggak suka. Bersandarlah pada Allah. Kalaupun hari ini kau sedang terpuruk dosa, bersandarlah pada Allah. Apalah artinya dosa? Lihat hikam. Semua. Allah senang pada orang berdosa yang bersandar, yang roja kepada Allah. Daripada orang melakukan taat, dia bersandar pada ketaatannya. Allah benci pada orang-orang yang nyandar pada amalnya, tapi bukan pada Allah. Berarti amalnya lebih gagah daripada Allah. Inilah kebodohan. Ya, mari indahkan hidup ini, bahagiakan. Kanan alus, kiri alus, semuanya. Insya Allah selamat. Lewat jalur kanan, lewat jalur kiri, asal kenal Allah selamat. Khairihi wa syarihi selamat.